Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama Jujur Ministry. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, jumpa kembali dengan saya Pendeta Thomas Lukiman dari Jujur Ministry. Visi dan misi dari Jujur Ministry adalah visinya melayani dengan kasih sesuai dengan perintah kerajaan Allah, menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi orang miskin. Misinya membantu mesejahterakan masyarakat yang miskin, membangkitkan empati bagi orang tua dan anak-anak muda yang memiliki gaya hidup berbagi dan memiliki hati yang berkemurahan. Baik, sebelum kita akan mendengarkan perenungan firman Tuhan, kita akan memulainya di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bila hari ini kami boleh menerima segala kebaikan-Mu dan anugerah-Mu yang berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami. Melalui perenungan firman Tuhan ini, kami boleh lebih mengenal akan pribadi-Mu. Kami membuka hati dan pikiran kami siap untuk diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sobat Maestro, tema firman Tuhan hari ini, berdamailah dengan keadaan. Di dalam Filipi pasal kedua, ayat 14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Berdamailah dengan keadaan, mulailah belajar menerima kenyataan, karena menunggu ketidakpastian adalah hal yang paling menyakitkan. Bersungut-sungut adalah satu kebiasaan yang sulit dihilangkan, sebab manusia pada dasarnya punya pemikiran yang negatif, baik secara natural atau oleh karena keadaan dan pengaruh lingkungan. Semenjak zaman Adam dan Hawa, mereka membenarkan diri sendiri atas kesalahan yang dibuatnya, juga menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Mereka tidak mengakuinya itu adalah kesalahannya sendiri. Padahal jalan hidup itu sebenarnya sederhana saja jika kita mau mengikuti dan mengalir dalam segala keadaan yang Tuhan izinkan terjadi. Yang jelas kita harus berhenti menggerutu dan mempersalahkan perkara-perkara yang kecil. Berdamailah dengan keadaan saat ini. Terimalah kenyataan hidup apa adanya dengan ucapan syukur, sebab Tuhan masih ada bersama dengan kita. Bagaimana kita bisa berdamai dengan keadaan? Di dalam Ayub pasal 11 ayat 16 sampai 18, bahkan engkau akan melupakan kesusahanmu, hanya teringat kepadanya seperti kepada air yang telah mengalir lalu. Kehidupanmu akan menjadi lebih cemerlang daripada siang hari. Kegelapan akan menjadi terang seperti pagi hari. Engkau akan merasa aman sebab ada harapan. Yang sesudah memeriksa kiri kanan, engkau akan pergi tidur dengan tentram. Hal yang pertama adalah jangan memusingkan perkara-perkara yang sudah terjadi. Biarkanlah itu terjadi. Maklumi dan pahami saja bahwa semuanya itu hanyalah sebagai riak-riak kecil dalam kehidupan, sebagai variasi kehidupan yang menghiasi hidup kita, agar kita bisa mengenal keadaan baik dan tidak baik, enak dan susah, panas maupun dingin, sehat ataupun sakit. Yang penting masih ada Tuhan yang selalu menyertai hidup kita. Dia selalu ada di dalam seluruh aspek kehidupan kita, baik senang maupun susah. Hal yang kedua adalah jangan kecewa bila ekspektasi kita tidak sesuai dengan realita. Di dalam Alkitab ada kisah perempuan Sunem yang telah melayani Nabi Elisha dengan segenap hati di dalam 2 Raja-Raja pasal 4 ayat 8 sampai ayat ke-37. Kisahnya, perempuan Sunem ini tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu Elisa bernubuat, pada waktu seperti ini juga tahun depan engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Setelah anak itu menjadi besar, tiba-tiba menjeritlah anak itu kepada ayahnya, "Aduh, kepalaku, kepalaku."
Lalu kata ayahnya kepada seorang bujang, angkatlah dia dan bawa kepada ibunya. Diangkatnyalah dia, dibawanya pulang kepada ibunya. Duduklah dia di pangkuan ibunya sampai tengah hari. Tetapi sesudah itu matilah dia. Ingatlah bahwa Tuhan tidak pernah mau berhutang kepada orang-orang yang suka melayani dengan setulus hati. Apa yang ditaburnya pasti akan dituainya. Sama seperti perempuan Sunem ini yang telah melayani Nabi Elisa dengan segenap hatinya. Alangkah sukacitanya ketika perempuan Sunem ini memperoleh nubuatan dari janji-janji Allah bahwa akan memiliki anak yang diidam-idamkannya, dan nubuatannya itu terjadi. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita akan menerima jawaban dari kerinduan dalam segala kebutuhan dan keinginan kita. Tentunya kita akan semakin sungguh-sungguh lagi untuk melayani Tuhan. Sebagaimana langit yang tidak selalu cerah, demikian pula perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Kadangkala pergumulan dan masalah datang silih berganti. Bahkan Tuhan juga mengizinkan hal-hal yang tidak enak terjadi dalam kehidupan kita. Belajar dari kisah perempuan Sunem ini, di saat kecewa, dia tetap tidak menjauh dari Tuhan, namun ia makin mendekat dan mencari Tuhan. Dalam doa, kita boleh saja berkeluh kesah kepada Tuhan. Bila kita tetap percaya dan berharap kepadanya, akhir dari segala pergumulan hidup kita pasti akan berakhir dengan baik. Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong dan menyatakan kemuliaannya. Jangan segan dan malu mengadu kepada Tuhan. Jangan takut dan jangan ragu menceritakan kemalangan yang kita alami. Mungkin ekspektasi kita selama ini keliru. Sekalipun dakdikduk menjalani hidup ini, hadapi saja realita kehidupan ini dengan penuh ucapan syukur. Hal yang ketiga adalah berhenti menyalahkan segalanya. Di dalam Kejadian pasal 3 ayat 11 sampai 13, firman-Nya, siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari pohon kehidupan yang kularang engkau makan itu? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Tindakan menyalahkan hanya akan membuang waktu saja. Sebesar apapun kesalahan yang kita timpakan kepada orang lain, dan sebesar apapun kita menyalahkannya, hal tersebut tidak akan pernah mengubah kehidupan kita. Sikap menyalahkan orang lain atau sesuatu yang berada di luar kontrol kita adalah sikap yang dapat menghentikan laju kesuksesan kita. Berhentilah menyalahkan orang lain, karena itu tidak akan mengubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Sikap saling menyalahkan tidak akan pernah bisa membawa kedamaian, tetapi perseteruan dan pertengkaran. Tidak akan pernah ada damai di dalam hidup orang yang suka menyalahkan orang lain. Daun yang gugur tidak pernah menyalahkan angin. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja, tidak melawan namun merelakan semuanya. Sebaliknya, manusia selalu berusaha mencari pembenaran dalam hidupnya, bukannya saling topang malah saling tuding. Alhasil, semua yang dikerjakan menjadi sia-sia. Itu sebabnya keberuntungan dan rejeki menjauh dari hidup manusia yang demikian. Yang ada hanyalah kegagalan. Sobat Maestro, demikianlah perenungan firman Tuhan pada hari ini. Dan saya akan akhiri perenungan firman Tuhan hari ini di dalam doa. Bapa, terima kasih bila hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menuntun hidup kami saat menghadapi dan menjalani realitas kehidupan ini. Hari ini kami telah belajar bagaimana kami berdamai dengan keadaan. Bagaimana kami bisa berdamai dengan keadaan? Kami tidak akan memusingkan perkara-perkara yang sudah terjadi, dan biarkanlah terjadi dalam kehidupan kami. Kami tidak akan kecewa bila ekspektasi kami tidak sesuai dengan realita kehidupan kami. Kami akan berhenti menyalahkan segalanya dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu dalam setiap hati kami, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup,
Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Saya Pendeta Thomas Lukiman mengucapkan terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Sobat Maestro, kita baru saja mendengarkan pemberitaan firman Tuhan bersama Jujur Ministry. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tuhan Yesus memberkati.